Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Masih berjumpa bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Kita cari Tuhan, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu sepanjang hari ini. Kita percaya bukti pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi milik bagian setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan nyata atas kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh disertai Tuhan sepanjang malam, kami ditolong Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka mata kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan, kasih setia dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi masing-masing kami, Roh Kudus artikan bagi kami, sehingga biar sepanjang hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dimampukan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Bicara bagi masing-masing kami Allah Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing dari Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yosua pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus Yosua untuk menjalankan kepemimpinan menggantikan Musa. Dan Yosua diberikan mandat oleh Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yakni pimpin bangsa ini bersiap sekarang seberangi sungai Yordan. Itu perintah Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga saya perhatikan, wow, dahsyat luar biasa. Bahwa ketika Tuhan memberikan perintah untuk Yosua lakukan, dan saya percaya ada perintah yang juga Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka ayat yang ketiga berbicara tentang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bukti di mana Tuhan membawa bangsa Israel bersama-sama dengan Yosua. Dan ayat 3 bilang seperti ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Jangan kita hanya mau mengklaim janji Tuhan tanpa kita mau melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan saya percaya hari ini kita diingatkan satu hal, bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Dan ayat ini sedang berbicara ada dua bagian, bagian Yosua yakni atau bagian kita, dan bagian Tuhan yang akan Tuhan berikan ketika Yosua bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan saya percaya hal ini pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang akan memampukan kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Itu sebabnya Alkitab katakan perintah-perintahku tidak berat. Iya kan? Dengan kata lain jaminannya jelas. Kenapa dikatakan perintah-perintah Tuhan tidak berat? Karena kita ditolong Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Ketika Yesus mengutus murid-murid, maka Tuhan menyertai mereka dengan kuasa. Bahkan ketika Yesus akan terangkat ke sorga, Tuhan juga bilang, jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bukti tentang penyertaan Tuhan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita mau gak melakukan perintah Tuhan? Kita hanya sibuk mencari-cari Tuhan. Sertai saya Tuhan, bela saya Tuhan, tolong saya, tanpa kita mau melakukan perintah Tuhan. Hari ini, saudara dan saya, kita diingatkan, yuk kita sama-sama melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana yang belum kita lakukan sampai hari ini? Perintah Tuhan yang mana yang menurut kita Tuhan ini berat banget? Mengampunikah? Memberkati banyak orang kah? Menyebarkan Injil kah? Perintah Tuhan yang mana yang belum kita lakukan sampai saat ini? Karena saya percaya di balik kita melakukan perintah Tuhan,
maka Tuhan akan menyertai kita. Karena itu saya pelajari ada dua hal dalam ayat ini yang kita pelajari pagi hari ini. Bahwa yang pertama, penyertaan Tuhan akan nyata ketika kita mulai melakukan perintah Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan akan dapat kita rasakan, akan dapat kita lihat ketika kita mulai melakukan perintah Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa melakukan terlebih dahulu, maka penyertaan Tuhan yang memampukan kita. Bukan kita mengejar penyertaan Tuhan, lalu kita terlena dengan penyertaan Tuhan sampai kita lupa kita melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita pelajari bahwa orang yang mengalami kuasa Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Kita akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menjamah orang-orang yang berjumpa dengan kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Kita memberitakan firman, kita membagikan Injil kabar baik, kita memberitakan kasih Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyertai kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, perintah mana yang belum kita lakukan? Perintah Tuhan yang mana yang belum kita lakukan hari-hari ini? Saya berdoa sehingga setiap kita mulai berani melakukan perintah Tuhan. Apapun itu, perintahnya tidak berat kok. Karena jaminannya jelas, Tuhan menyertai kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan untuk tetap terus melakukan perintah Tuhan. Apapun perintah Tuhan, kami percaya kami bisa melakukannya. Karena kami tahu Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali terintimidasi. Ketika kami mau melakukan perintah Tuhan, kami terintimidasi dan melemahkan iman kami. Sehingga sampai sekarang kami belum melakukan perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini, pagi ini secara khusus, Tuhan tolong kami. Ketika kami melakukan perintah-Mu, kami sadar betul, maka penyertaan Tuhanlah yang memampukan kami. Penyertaan-Mu yang menolong kami untuk kami dapat melakukan perintah Tuhan. Karena kami percaya perintah Tuhan harus kami kerjakan. Dan penyertaan Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman termaterai sehingga di sepanjang hari ini kami melihat setiap kesempatan untuk kami melakukan perintah Tuhan, kami mau lakukan. Karena kami tahu Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami. Berkati rekan-rekan Bible and Coffee yang menyaksikan siaran pagi hari ini. Sehingga kami dipulihkan, kami dijamah, kami dilawan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nikmati kopi kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap lakukan firman. Haleluya.